Jika kamu penakut, lebih baik jangan lanjutkan video ini, karena malam ini aku akan membawamu ke sebuah kisah yang tak akan mudah kamu lupakan. Halo semuanya, kalian pernah ngelewatin jalur kereta di malam hari? Apalagi jalur tua yang sepi, gelap, dan hawanya kayak beda banget. Ada rasa kayak diawasin dari kejauhan, bulu kuduk berdiri, dan suara jantung mulai nggak sinkron sama langkah kaki. Nah, malam ini gue mau ceritain kisah nyata urban legend yang udah lama banget beredar di Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Cerita tentang rel kereta tua yang masih aktif, tapi menyimpan misteri yang bikin orang-orang enggan buat lewat malam-malam. Soalnya katanya, sering muncul sosok gadis berseragam sekolah tanpa kepala. Dan seremnya lagi, tangan dia megang kepala itu sendiri. Rel ini membentang memotong sebuah kawasan padat penduduk. Meskipun banyak rumah, tapi nggak ada yang berani bikin jendela yang ngarah langsung ke rel. Kalaupun ada, pasti ditutup rapat tiap malam. Kayak nutup jalan buat sesuatu yang bisa aja numpang ngintip. Gue dapet cerita ini dari warga sekitar dan semua orang yang gue tanyain ngasih jawaban yang hampir sama. Ceritanya tuh selalu muter di satu nama, Rina. Nggak semua tahu siapa dia sebenarnya. Ada yang bilang dia anak pendatang. Ada yang bilang asli sini tapi jarang bersosialisasi. Tapi yang pasti, dia nggak selamat. Katanya Rina itu siswi SMA. Waktu itu dia pulang sekolah kayak biasa, jalan kaki dari arah timur. Hari itu katanya mendung berat. Udah masuk musim hujan, dan aroma tanah basah dari rel kereta itu nyebar kemana-mana. Beberapa warga terakhir yang lihat dia bilang, Rina sempat duduk sebentar di bangku kecil deket warung kopi Bu Parman. Dia diam aja kayak mikir berat. Mata dia kosong. Tas sekolahnya ditaruh di pangkuan. Gak lama dia bangun, jalan ke arah rel dan abis itu nggak ada yang lihat dia lagi. Sorenya baru rame. Kereta yang lewat darurat berhenti. Masinisnya panik. Katanya ngerasa kayak nabrak sesuatu dan ternyata tubuh cewek muda itu udah terpotong dua. Kepala sama badannya jauh terpisah. Darah berceceran di sepanjang rel. Dan yang bikin tambah ngeri, kepala Rina katanya ditemukan di antara semak-semak dengan mata yang terbuka lebar. Kayak lagi ngeliatin langit. Sejak hari itu warga mulai nggak tenang. Banyak anak-anak yang dilarang keluar sore-sore. Orang tua yang biasanya duduk-duduk di dekat rel langsung ngebatasin waktu. Dan satu hal aneh mulai terjadi. Beberapa warga, terutama yang sering pulang malam, ngelaporin hal yang sama. Mereka lihat ada sosok perempuan berdiri sendirian di pinggir rel. Pakai seragam SMA, rok abu-abu, kemeja putih. Tapi kepalanya nggak ada. Dan kalau diperhatiin tangan kirinya itu megang kepala berdarah, matanya ngelotot, kayak ngeliatin balik siapa aja yang berani natap dia. Orang pertama yang ngalamin sendiri dan masih hidup buat cerita namanya Pak Junaidi. Beliau tukang ojek, suka mangkal dekat stasiun, dan emang biasa nganterin penumpang dari sore sampai tengah malam. Waktu itu dia dapat penumpang ke daerah belakang pasar, agak jauh dari rel. Habis nurunin penumpang, dia mutusin buat motong jalan lewat rel kereta yang sepi itu. Awalnya biasa aja, motor Suprafitnya jalan normal. Tapi begitu dia mulai masuk ke jalur dekat, rel lampu motornya mendadak redup. Mesin ngedut-ngedut sampai akhirnya mati total. Waktu itu belum jam 9 malam tapi hawanya dingin banget. Pak Junaidi pikir mesinnya panas, dia turun coba cek. Tapi belum sempet ngapa-ngapain, dia ngerasa kayak ada yang merhatiin. Dia noleh ke arah rel. Dan di sana sekitar 10 meter dari tempat dia, berdiri ada cewek berdiri diam. Rambut panjang. Pakai seragam SMA, diam aja. Dia pikir mungkin anak sekolah kesasar atau nungguin orang. Tapi anehnya, cewek itu berdiri di tengah rel. Pak Junaidi manggil, "Dek, ngapain malam-malam di tengah rel? Nanti ketabrak loh." Tapi si cewek nggak gerak, nggak jawab. Justru makin merinding waktu dia mulai jalan pelan dan muter badan. Wajahnya nggak ada, lehernya cuman luka terbuka. Dan dari tangan kirinya dia megang kepala berdarah. Matanya nyala, kayak ngikutin gerakan siapa aja yang ngeliatin. Pak Junaidi langsung lari, ninggalin motornya gitu aja.
Dia nggak berhenti sampai depan rumah Pak RT. Malam itu warga geger. Besok paginya bareng-bareng mereka ke rel dan motornya masih di sana. Utuh, tapi busanya basah dan setangnya dingin banget, katanya kayak es batu. Sejak kejadian itu muncul larangan nggak tertulis. Warga nggak boleh jalan sendirian malam-malam lewat rel Bangil. Kalaupun harus jangan nengok kanan kiri. Jalan lurus aja. Jangan manggil, jangan jawab suara. Dan satu lagi, kalau tiba-tiba ada yang ngajak ngomong, apalagi suara cewek minta tolong, jangan peduliin. Jalan terus. Beberapa bulan setelah kejadian Pak Junaidi, muncul korban baru. Bukan korban fisik, tapi korban psikis. Namanya Rian. Mahasiswa semester akhir yang suka pulang kampus malam-malam. Dia ngelewatin rel itu juga, tapi dia nggak lihat apa-apa. Yang aneh, dia pulang ke rumah dalam keadaan linglung. Matanya kosong, baju seragam kampusnya kotor, kayak habis jatuh. Dan dia cuma bisa ngomong satu kalimat berulang-ulang. Dia panggil aku, dia panggil aku. Waktu orang tuanya coba tanya siapa dia, Rian malah ketakutan, nangis sambil nutup kuping. Katanya suara itu terus ngikutin dari arah belakang, dan dia ngerasa kayak ada yang jalan bareng dia sepanjang rel. Tapi pas dia nengok nggak ada siapa-siapa. Beberapa orang mikir ini cuma halusinasi. Tapi kalau cuma satu orang yang ngalamin, mungkin bisa dianggap sugesti. Tapi ini udah banyak, mulai dari tukang ojek, mahasiswa, ibu rumah tangga yang buru-buru belanja, sampai anak-anak kecil yang main layangan deket rel. Semuanya punya cerita yang kurang lebih sama. Sosok cewek tanpa kepala itu sering muncul menjelang maghrib atau tengah malam. Ada juga yang bilang kadang dia berdiri deket tiang sinyal, kadang di jembatan rel yang ngelintangin sungai kecil. Tapi yang paling serem kalau dia muncul di tengah rel. Karena katanya, kalau kita natap matanya yang masih di kepala yang dia bawa, maka dalam waktu 7 hari kita bakal mimpiin dia tiap malam. Dan puncaknya kita bakal diajak buat jalan bareng di rel tengah malam berdua. Banyak kejadian aneh setelah mimpi itu. Ada yang ketemu hewan mati depan rumah. Ada yang tiba-tiba ketindihan tiap malam. Dan ada juga yang hilang semalaman. Besoknya baru sadar udah di rel kereta padahal terakhir tidur di kasur. Warga mulai pasang sesajen. Bunga 7 rupa, air kembang, kemenyan. Ada juga yang bawa ustadz buat doain sepanjang jalur rel. Tapi anehnya, tiap kali doa dikumandangkan selalu ada angin dingin yang numpang lewat. Kayak ada yang marah. Gue sempat ngobrol sama seorang bapak tua, mantan penjaga perlintasan yang udah pensiun. Namanya Pak Suripto. Dia bilang Rina itu bukan cuma korban. Dia nyimpen dendam. Katanya dulu Rina punya masalah di rumah. Sering dimarahin, bahkan katanya sempat dipukul gara-gara nilai anjlok. Dia juga dibully di sekolah. Nggak ada teman. Dan hari dia meninggal, Pak Suripto ngeliat dia nangis di rel. Kayak udah nyerah sama semuanya. Mungkin karena itu arwahnya nggak tenang. Dan sekarang dia nyari teman buat nemenin dia di rel kereta selamanya. Dan ini baru permulaan. Karena katanya yang belum melihat dia bukan berarti aman. Kadang, dia nunggu. Diam. Sampai waktu yang pas buat muncul. Jadi kalau kalian lewat rel kereta, Bangil malam-malam, dan ngerasa ada yang berdiri di kejauhan pakai seragam SMA, jangan panggil. Jangan dekati. Dan yang paling penting, jangan lihat wajahnya. Setelah cerita Pak Junaidi dan beberapa warga mulai tersebar, suasana di sekitar rel Bangil makin kerasa aneh. Jadi ada satu toko material bangunan yang posisinya persis ngadep ke arah rel. Tokonya tutup jam 8 malam, tapi CCTV-nya nyala terus sampai pagi. Nah, malam itu sekitar jam setengah 12, pemilik toko buka rekaman karena dengar kabar ada maling yang sempat kelihatan mondar-mandir di area situ. Tapi bukannya lihat maling yang terekam, justru hal lain yang nggak masuk akal. Dalam rekaman itu, terlihat bayangan putih melintas pelan dari arah semak-semak yang ada di seberang toko. Jalan pelan banget kayak orang ngelamun. Bayangannya tipis agak buram. Tapi makin deket ke arah tengah rel, bentuknya makin jelas. Itu sosok cewek, pakai seragam SMA, rambut panjang, dan tangannya megang kepala. Dia berhenti di tengah rel. Diam, gak gerak sedikit pun.
Dan anehnya CCTV itu tiba-tiba nge-freeze. Error selama 13 detik. Layarnya jadi glitch kayak kena gangguan sinyal. Pas gambar kembali normal, posisi cewek itu udah nggak ada. Tapi ada noda merah besar di tengah rel. Bentuknya kayak cipratan darah. Masalahnya pas pemilik toko langsung ngecek ke lokasi buat pastiin rel itu bersih. Nggak ada apa-apa. Bahkan debu pun nggak banyak. Waktu potongan video itu bocor ke medsos langsung rame, viral. Ribuan orang nonton dan komentar. Ada yang bilang itu editan, ada juga yang percaya itu bukti nyata keberadaan arwah Rina. Tapi buat warga sekitar, itu cuma jadi pengingat kalau tempat itu beneran bukan buat main-main. Meski udah banyak yang takut, tetap aja ada yang penasaran. Namanya juga manusia, ya kan? Penasaran kadang lebih kuat dari rasa takut. Beberapa anak muda bahkan sengaja datang ke rel Bangil cuma buat menguji nyali. Ada yang live TikTok jam 12 malam. Ada juga yang bikin konten buat YouTube, lengkap dengan kamera, mic, bahkan alat-alat pendeteksi energi aneh. Tapi semuanya ngalamin gangguan yang nggak bisa dijelasin logika. Salah satunya cerita dari Kevin, anak muda usia awal 20, dan hobi bikin konten horor bareng dua temennya Aldi dan Nando. Mereka punya channel kecil di YouTube isinya eksperimen horor dan urban legend dari berbagai kota. Dan waktu mereka dengar soal rel Bangil dan gadis, tanpa kepala langsung tertarik buat datang. Malam itu mereka berangkat sekitar jam 11 dari Malang, sampai di Bangil jam 1 lewat dikit. Suasana kota udah sepi banget. Angin malam kencang, langit mendung, dan bulan ketutup awan tebal. Kevin dan teman-temannya nyiapin kamera DSLR, tripod center, dan voice recorder. Mereka setting alat di sisi rel tepat di titik yang katanya sering muncul penampakan. Awalnya semua masih santai. Mereka mulai syuting intro, jelasin urban legendnya dan suasana lokasi. Angin berhembus pelan, suara jangkrik samar-samar terdengar. Mereka ngetes center ngobrol biasa, sampai akhirnya Kevin ngajak main challenge. Kevin bilang, "Kita coba panggil arwah Rina, tapi serius ya, fokus." Mereka bertiga berdiri melingkar, lalu Kevin mulai bacain nama lengkap Rina. Nggak cuma sekali, tapi 3 kali. "Rina, kalau kamu di sini tunjukin wujudmu. Rina, kalau kamu dengar kasih kami tanda. Rina, kalau kamu belum tenang, kami pengen tahu kenapa." Beberapa detik nggak ada yang terjadi. Tapi tiba-tiba kamera mati total. Layar gelap. Semua tombol nggak merespons. Senter mereka mulai berkedip kayak kehabisan baterai, padahal baru aja diisi penuh. Dan yang paling bikin mereka gemetar, dari arah rel terdengar suara tangisan pelan. Kayak cewek yang lagi sedih banget. Isaknya panjang lemah dan nggak jelas datang dari mana. Lalu muncul suara langkah kaki, pelan berat. Kayak ada yang jalan tapi nggak kelihatan. Nando panik duluan. Dia nyalain HP buat nyorot dan teriak, "Ada yang jalan di rel." Dan waktu mereka semua nengok, dari balik kabut muncul siluet putih. Langkahnya lambat, tangannya nenteng sesuatu yang menggantung. Siluet itu makin dekat makin jelas. Mereka langsung kabur lari ke arah motor, ninggalin alat-alat di sana. Sampai di rumah Kevin, mereka baru sadar semua barang di tas rusak. Baterai bocor, kamera hang, memory card nggak terbaca. Tapi ada satu file yang ke-save. Satu video berdurasi 7 detik. Pas diputar cuma ada gambar gelap. Nggak ada bentuk, nggak ada suara ambience. Tapi di detik kelima terdengar suara bisikan perempuan. "Kepalaku tolong kembalikan." Kevin langsung matiin videonya. Mereka semua diam merinding total. Besoknya Kevin jatuh sakit. Demam tinggi menggigil dan setiap malam dia mimpi buruk. Mimpinya selalu sama. Dia berada di tengah rel dan dari kejauhan ada cewek pakai seragam SMA duduk di tengah rel, tapi kepalanya nggak ada. Kepalanya ada di pangkuannya dan matanya melotot ngeliat Kevin terus. Kadang dalam mimpinya dia lari tapi rel itu nggak ada ujung. Dia cuma muter-muter dan suara cewek itu terus bilang, "Kepalaku tolong kembalikan." Setiap malam mimpi itu berulang. Dan anehnya Kevin mulai ngomong sendiri pas tidur. Orang tuanya dengar dia ngelantur dalam tidur nyebut nama Rina berkali-kali. Akhirnya mereka bawa Kevin ke orang pintar. Namanya Mbah Rogo, tinggal di ujung kampung. Waktu Kevin datang, Mbah Rogo langsung bilang satu hal yang bikin semuanya makin horor.
Kalian udah ganggu yang nggak boleh diganggu, dan kalian bawa pulang sesuatu yang bukan milik kalian. Mbak Rogo nyuruh Kevin bakar semua barang yang dia pakai malam itu. Baju, sepatu, bahkan kamera. Katanya semua itu udah ketempelan. Kevin nurut, semua dibakar di ladang kosong. Dan malam itu untuk pertama kalinya dia tidur nyenyak, tapi kisahnya belum selesai. 3 hari kemudian temannya Aldi mulai ngalamin hal yang sama. Mimpiin sosok cewek duduk di pojok kamar. Tangannya gemetar, mukanya pucat, dan dia bilang tiap malam dengar suara langkah dari arah loteng. Padahal rumah dia nggak punya loteng. Sementara temennya yang satu lagi Nando mendadak ketakutan tiap lihat kereta lewat. Padahal dulu dia yang paling berani. Sekarang tiap dengar suara rel bergetar dia langsung nutup kuping dan nangis. Setelah semua kejadian mengerikan yang tersebar lewat mulut ke mulut media sosial sampai berita lokal, suasana di sekitar rel bangil jadi berubah total. Warga mulai pasang pagar kayu kecil di depan rumah yang menghadap ke rel. Bukan buat keamanan, tapi semacam pagar, simbolik buat nahan energi yang dianggap nggak kelihatan. Mereka yang dulu sering nongkrong di dekat rel sambil ngopi, sekarang udah pindah ke warung ujung jalan. Warung-warung kecil tutup lebih cepat. Anak-anak udah nggak main layangan di sore hari. Dan tiap jam menunjukkan waktu menjelang maghrib rel itu jadi benar-benar kosong kayak nunggu sesuatu. Tapi puncaknya kejadian yang bikin bangil geger itu bukan lagi penampakan atau kamera rusak, tapi seseorang perempuan muda usia 20-an ditemukan pingsan di tengah rel. Tubuhnya gemetar, mukanya pucat, dan di lehernya ada goresan panjang tipis tapi dalam, kayak bekas benda tajam atau cakar sesuatu. Warga yang nemuin langsung panik, cewek itu masih hidup tapi nggak respon. Matanya kosong dan tubuhnya dingin banget kayak baru keluar dari freezer. Dia dibawa ke klinik terdekat, dikasih infus, dan beberapa jam kemudian baru sadar. Tapi yang bikin bulu kuduk berdiri waktu dia bangun, dia cuma bilang satu kalimat. Aku ketemu dia minta tolong. Gak ada tanda-tanda kekerasan di lokasi. CCTV di sekitar rel lagi-lagi gak rekam apa-apa. Dan lebih anehnya lagi, pas dicek jejak kaki si perempuan itu, ada dari sisi jalan tapi gak ada jejak siapapun yang lain. Kayak dia jalan sendiri terus tiba-tiba roboh begitu aja. Tapi warga yakin dia nggak sendirian. Setelah kejadian itu pembicaraan soal arwah si gadis makin gencar. Warga yang sebelumnya cuma takut sekarang mulai nyambung-nyambungin kejadian. Dan dari situ mulai muncul satu kesimpulan yang dipegang kuat oleh banyak orang, terutama yang peka secara spiritual. Arwah gadis itu belum tenang karena dia mati tragis. Dan tubuhnya nggak ditemukan utuh. Dalam budaya Jawa, ada kepercayaan lama kalau seseorang meninggal dan jasadnya nggak lengkap, terutama bagian kepala, maka arwahnya bakal terus bergentayangan. Nggak bisa pergi, nggak bisa lepas dari dunia ini. Apalagi kalau dia meninggal dalam kondisi menderita marah atau putus asa. Energinya nggak bakal hilang, malah nempel terus di tempat terakhir dia tersakiti. Dan itulah yang dipercaya warga Bangil terjadi di rel itu. Banyak orang mulai nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi malam saat Rina meninggal. Tapi informasi soal jasadnya simpang siur. Ada yang bilang kepalanya ditemukan terlempar belasan meter dari tubuhnya, dekat semak-semak. Tapi ada juga yang percaya kepala itu nggak pernah ketemu. Dan itu yang jadi akar semua masalah. Karena kalau dipikir-pikir penampakan gadis itu selalu muncul sambil megang kepala. Artinya mungkin dia masih nyari. Atau lebih mengerikan lagi, itu kepala orang lain.